Nah, vitamin A sendiri adalah vitamin yang larut dalam lemak dan mempunyai kemampuan untuk melakukan perjalanan atau traveling dalam lemak dan bisa tersimpan lebih lama dalam lemak. Jadi, beda dengan vitamin yang larut air, seperti vitamin C atau vitamin B, ini mudah sekali dikeluarkan oleh tubuh kita. Jadi, kalau kita minum, kita buang air kecil, vitamin yang larut air akan ikut kebuang di sana. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas vitamin. Kita mulai dari vitamin A. Jadi video kali ini vitamin A dulu ya. Tonton setelah yang satu ini. Oke Sobat Sehat, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang vitamin A ya. Nah, vitamin A sendiri adalah vitamin yang larut dalam lemak dan mempunyai kemampuan untuk melakukan perjalanan atau traveling dalam lemak dan bisa tersimpan lebih lama dalam lemak. Jadi, beda dengan vitamin yang larut air, seperti vitamin C atau vitamin B, ini mudah sekali dikeluarkan oleh tubuh kita. Jadi, kalau kita minum, kita buang air kecil, vitamin yang larut air akan ikut kebuang di sana. Beda dengan vitamin yang larut lemak, seperti A, D, E, dan K. Untuk kali ini, kita bahas vitamin A dulu. Manfaat vitamin A. Jadi ada beberapa, mungkin yang bagi Anda semua yang masih ingat pelajaran waktu masih sekolah dulu, vitamin A itu baik buat mata, ya. Jadi bisa mencegah night blindness, ya, atau kita sebut dengan rabun senja atau rabun ayam. Dan masalah mata lainnya seperti seroptalmia. Dan bahan makanan yang mungkin Anda ingat sampai sekarang, sumber vitamin A adalah, ya, wortel ya. Oke, tapi nanti saya akan jelaskan di sumber vitamin A di bagian belakang ya. Oke, kemudian manfaat lainnya, mencegah gangguan atau masalah pada kulit seperti jerawat, lalu bisa membantu menyembuhkan gastrointestinal ulcer, jadi luka pada saluran pencernaan, ini bisa dibantu dengan vitamin A, jadi baik untuk pencernaan. Dulu waktu saya masih koas ya, pada stase anak, jadi anak-anak yang mengalami diare, kita akan berikan juga suplemen vitamin A untuk anak-anak tersebut, dan zinc. Ya. Kemudian diperlukan juga untuk memelihara dan perbaikan jaringan epitel, di mana jaringan epitel ini yang menyusun kulit dan membran mukosa atau selaput lendir kita. Jadi jaringan epitel lah yang menyusun kulit dan membran mukosa atau selaput lendir kita. Kemudian penting dalam pembentukan tulang dan gigi, ya. Lalu vitamin A bertindak sebagai antioksidan, melindungi sel terhadap kanker dan penyakit lain, dan juga diperlukan untuk pertumbuhan sel-sel yang baru. Kemudian vitamin A juga melindungi kita dari penyakit jantung dan stroke, juga bisa membantu untuk menurunkan kadar kolesterol kita. Vitamin A penting untuk memperlambat proses penuaan. Tanpa vitamin A, protein yang kita konsumsi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh tubuh kita. Kemudian mungkin banyak dari kita yang sudah tahu, vitamin A ini merupakan wrinkle eliminator yang handal ya. Jadi banyak sekali krim-krim di luar sana yang mengandung vitamin A digunakan untuk menyamarkan kerutan di wajah. Itu tadi adalah beberapa manfaat dari vitamin A. Mungkin selama ini yang kita tahu cuma untuk mata, ternyata vitamin A ini memiliki banyak manfaatnya. Baik buat kulit, baik buat pencernaan kita, ya. Kemudian bisa melindungi kita dari kanker, stroke, penyakit jantung, dan lain-lain. Oke, sekarang kita bahas apa akibatnya kalau kekurangan vitamin A atau deficiency of vitamin A. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan yang pertama rambut atau kulit bisa kering, ya. Bisa dua-duanya, bisa rambut dan kulit, atau salah satunya rambut atau kulit yang kering. Kemudian kekeringan pada konjungtiva dan kornea mata. Kemudian rabun senja atau rabun ayam, ya, yang tadi sudah saya bahas sebelumnya. Kemudian kemungkinan lain dari kekurangan vitamin A yaitu bisa kelelahan, insomnia, kemudian kesulitan reproduksi. Kemudian juga mudah mengalami infeksi seperti infeksi saluran pernapasan, kemudian sinusitis, infeksi paru, infeksi pada telinga, lalu gangguan kulit termasuk jerawat baik itu di wajah maupun di punggung. Dan bisa terjadi penurunan berat badan. Oke. Karena ingat, vitamin A tadi juga penting untuk pembuatan sel-sel yang baru. Nah, sekarang kita masuk ke sumber vitamin A. Jadi mungkin selama ini yang kita tahu cuma wortel nih. Sebenarnya sumber vitamin A ada hewani, yaitu retinol, dan kemudian ada sumber dari nabati, yaitu karotenoid. Nah, yang sumber nabati ini karotenoid bukan vitamin A, tapi prekursornya atau kita sebut dengan previtamin A. Nanti oleh tubuh kita, oleh hati kita, si karotenoid tadi akan dirubah menjadi vitamin A. Jadi seperti itu. Jadi kalau wortel mengandung vitamin A, sebenarnya wortel ini mengandung beta karoten. Nanti oleh tubuh kita akan dirubah menjadi vitamin A. Berbeda dengan dari sumber hewani.
sudah langsung vitamin A gitu. Nah, karotenoid adalah kelas senyawa yang terkait dengan vitamin A. Dalam beberapa kasus, karotenoid ini dapat bertindak sebagai prekursor vitamin A seperti yang saya sudah jelaskan. Kita sebut dengan prekursor atau pre-vitamin A. Dan beberapa bertindak sebagai antioksidan atau memiliki fungsi penting lainnya. Jadi, si karotenoid tadi juga memiliki sifat atau fungsi antioksidan dan fungsi-fungsi lainnya. Jadi selain bisa dirubah menjadi vitamin A. Oke. Subkelas karotenoid yang paling terkenal adalah karoten. Nah ya, jadi ada beta karoten yang paling dikenal, terdapat dalam wortel. Kemudian ada juga alfa dan gamma karoten, serta likopen. Ini juga termasuk jenis karoten. Lalu jenis karoten lain yang telah diidentifikasi adalah, salah satunya adalah xanthofil. Termasuk di sini ada beta-kriptosantin, kemudian kantasantin, lutein, dan zeaxanthin. Mungkin zeaxanthin Anda sering dengar juga, ya. Kemudian ada jenis limonoid, termasuk limonene dan pitosterol. Nah, di sini lutein dapat mengurangi resiko katarak dan kanker prostat. Nah, jadi itu tadi adalah macam-macam dari karotenoid. Lalu dari sekian banyak jenis karotenoid, saya harus pilih yang mana, dok? Nah, jadi saran saya seperti di video-video saya sebelumnya, kita bisa mengkonsumsi berbagai macam ya. Jadi semakin banyak variasinya itu akan semakin bagus buat tubuh kita, ketimbang hanya satu macam saja. Oke? Lalu muncul pertanyaan, tadi kalau sudah ada manfaatnya, kemudian sumbernya tadi ya, lalu apa yang terjadi kalau saya kelebihan vitamin A? Nah, kalau Anda mengkonsumsi vitamin A dalam jumlah besar, misalnya nih lebih dari 100.000 IU atau international unit internasional lah, setiap hari dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan racun bagi tubuh, terutama bagi hati. Karena yang metabolisme vitamin A ini adalah hati. Lalu tingkat toksik vitamin A berhubungan dengan sakit perut, kemudian misalnya overdosis ke vitamin A nih, kelebihan nih dosisnya. Bisa muncul sakit perut, kemudian amenore, menstruasinya berhenti, kemudian pembesaran hati atau limpa, kemudian gangguan pencernaan, rambut rontok, gatal, nyeri sendi, mual, muntah, kemudian peningkatan enzim di hati, dan retakan kecil pada, atau bisa muncul sisik pada bibir dan sudut bibir, sudut mulut ya maksud saya. Kemudian asupan vitamin A yang berlebihan selama kehamilan juga dikaitkan dengan kejadian cacat lahir, termasuk langit-langit mulut yang sumbing, nanti Anda bisa lihat gambarnya di sini, kemudian cacat jantung, ya. Jadi buat Anda yang hamil ingin mengkonsumsi vitamin A, saran saya adalah konsultasikan dulu ke dokter kandungan Anda. Biasanya dari dokter kandungan sudah memberikan Anda vitamin. Selain vitamin A, ada vitamin asam folat biasanya ya, vitamin B9, zat besi, kalsium, dan lainnya sesuai kebutuhan. Jadi saat hamil, apapun yang Anda konsumsi dalam bentuk suplemen, tolong dikomunikasikan lagi dengan dokter kandungan Anda. Untuk sumber vitamin A, tadi sudah saya sebutkan ada hewani. Untuk dari hewani, kita bisa mengkonsumsi atau kita bisa mendapatkan vitamin A dari hati hewan, kemudian hati ikan dan minyak hati ikan. Mungkin kita sering dengar cod liver oil ya. Kemudian kuning telur, keju, butter ya. Dan dari nabati, Anda bisa mendapatkan dari buah-buahan dan sayuran hijau dan kuning. Nah, contohnya kayak asparagus, kemudian bit hijau, brokoli, belewah, wortel, bawang putih, kel, sawi, pepaya, persik, labu, paprika merah, bayam, spirulina, ubi jalar, lobak, kemudian selada air, dan labu kuning. Ya, kalau terlalu cepat silakan ulangi videonya. Lalu bagus yang mana dok? Sumber vitamin A dari hewani atau sumber vitamin A dari nabati? Kan kalau dari nabati bentuknya karotenoid harus diubah lagi dalam tubuh supaya aktif menjadi retinol. Sedangkan yang dari hewani sudah langsung aktif dalam bentuk retinol. Sebenarnya plus minus, walaupun dalam bentuk karotenoid, dia selain bisa dirubah menjadi vitamin A, dia juga ada fungsi lainnya selain antioksidan dan masih banyak fungsi lainnya. Kemudian, nah ini yang harus Anda hati-hati kalau Anda mengkonsumsi yang dari sumber hewani, karena dia sudah langsung jadi bahan aktif, vitamin A aktif, terutama yang kan kita mendapatkannya dari sumber hati ya. Jadi saran saya tidak untuk dikonsumsi setiap hari. Berbeda dengan yang misalnya Anda mengkonsumsi dari sayuran setiap hari itu tidak masalah. Tapi kalau dari organnya hewan, contohnya hati tadi, Anda mengkonsumsi setiap hari, hati-hati, nanti yang bisa naik mungkin kolesterol Anda. Kemudian bisa overdose juga dari vitamin A-nya sendiri, ya. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Apa saja yang bisa mengganggu penyerapan vitamin A? Yang pertama tentu saja pencernaan yang buruk. Kalau pencernaan yang buruk,
nutrisi kita pun penyerapannya akan terganggu pastinya ya. Kemudian yang kedua, cairan empedu yang tidak cukup. Ingat, cairan empedu diperlukan untuk metabolisme lemak atau untuk membreakdown lemak. Vitamin A adalah vitamin yang larut dalam lemak. Lalu antibiotik ya. Kemudian obat pencahar dan obat penurun kolesterol. Jadi itu tadi adalah hal-hal yang bisa mengganggu penyerapan dari vitamin A. Nah, itu tadi penjelasan tentang vitamin A, dan semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Buat yang masih bingung atau punya pertanyaan, silakan ketik di kolom komen, nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat luar biasa.